Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jarum untuk para penjahit Indonesia. Salam satu bayang panjang untuk para mekanikal Indonesia. Jumpa lagi bersama kami di channel Toko Sandira Official yang selalu membahas tentang tips-tips sekitar dunia mesin jahit. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar channel kami. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, tidak ada salahnya jika Anda like, komen, dan share ke semua media sosial Anda. Mudah-mudahan tips-tips yang kami berikan dapat membantu rekan-rekan jahit Anda. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak pernah ketinggalan mendapatkan notifikasi video-video terupdate dari channel kami. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana tata cara pemasangan pisau baru yang baik dan benar, serta menentukan pisau yang telah tumpul atau tidak dengan menggunakan satu helai benang. Lalu, seperti apakah tata cara pemasangannya? Ingat, jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham dalam tata cara pemasangannya. Oke, di hadapan saya sudah ada mesin obras ya, Siruba tipe 747. Ya. Di kesempatan kali ini, gimana kita menentukan pisau obras tumpul atau tidak? Ya, kita lihat dari hasil jahitannya dan hasil dari potongan bahan ya. Di sini bisa terlihat ya, tanpa terlihat potongannya itu kurang rapih. Walaupun di hasilnya ini bisa rapi seperti ini karena dibantu dengan tarikan tangan. Ya, kalau dia tanpa tarikan tangan, biasanya hasilnya seperti ini. Oke. Lalu gimana cara menentukan pisau itu tumpul atau tidak? Ya. Yang pertama, kita buka dulu si sepatunya. Ini trik ya. Triknya untuk menentukan pisau tumpul atau tidak. Dan kemudian Anda siapkan sehelai benang obras. Ya, satu helai ya. Saya akan ambil benang obrasnya satu helai. Oke. Di sini saya ambil satu helai. Kita potong dulu. Ingat, satu helai ya. Oke. Nah, si benang obras ini kita taruh pas di atas pisau bagian bawah. Seperti ini ya. Setelah si benang ini pas di bagian atas pisau, baru kita putar manual satu kali putaran jarum jam ya. Satu arah ya. Karena ini mesinnya obras. Kalau jahit mungkin lawan arah. Kita putar satu kali ya. Terus, nah, bisa terlihat di sini si benang obrasnya, saya buka dulu, tidak terpotong. Ya, ini cara menentukannya. Walaupun kita menggunakan bahan atau menggunakan bahan original, entah itu kaos, entah itu kemeja, hasilnya bisa bagus. Gitu. Ya. Dan kemudian kalau semisalkan si pisau ini tidak cepat kita ganti dengan yang baru, ada efek jangka panjang yang ditimbulkan. Apa sih efek jangka panjangnya? Yang pertama, pada saat si pisau ini memotong, kita lihat di sini akan terjadi tekanan, ya, akan terjadi tekanan. Nah, tekanan ini akan menjadi beban karena ini adanya di titik temu ya. Oh, di titik inti. Ini ada di titik inti. Ya, titik temunya ada di bagian dalam. Ya. Secara otomatis bebannya tinggal kita kalkulasi. Bila mana beban ini 2 lapis atau 2 lembar, kita kalkulasikan beberapakah titik pertemuan si spare part mesin tersebut.
efek jangka panjang yang ditimbulkan terjadinya oblak pada bagian as pisau. Itu sering terjadi ya, dikarenakan apa? Pada saat si pisau ini telah tumpul, dipaksa untuk memotong dengan cara menekan ya. Saya contohkan. Oke, saya buka. Pisau kita sampai di atas habis ya. Dan si kunciannya ini saya buka. Kunciannya saya buka. Setelah saya buka, ini akan saya tekan ya, supaya kembali. Tek. Nah, oke, dia kembali mengunci ya. Hanya saja ini saya tambah dengan tekanan obeng. Lalu saya kencangkan lagi bautnya, kunciannya. Oke. Saya pasang sepatunya. Ya, hasil bisa sempurna seperti pisau yang masih baru. Hanya saja kalau kita perhatikan secara seksama, kita dengarkan secara seksama ya, secara detail, suara si mesin obras ini pasti akan berubah. Karena apa? Adanya tekanan yang ditimbulkan oleh pisau. Karena ada unsur pemaksaan gerakan. Ya. Jadi jangan anggap sepele pisau yang telah tumpul. Karena efek jangka panjang ditimbulkan pasti akan oblak si bagian as pisau ya. Lalu menentukan seperti apa? Kan gitu. Tadi telah saya contohkan untuk menentukan pisau tumpul atau tidak. Ya. Jadi harus diingat ya, hati-hati ya terhadap pisau tumpul ya. Karena efek jangka panjangnya pasti ada. Lalu gimana kalau semisalkan si pisaunya ini asnya sudah oblak? Oke, atau sudah goyang. Secara otomatis, next Anda harus servis mesin tersebut. Ya. Karena dari segi suara pun pasti udah berubah jauh gitu. Ya. Ini suara kalau diperhatikan secara seksama ya atau detail, suaranya berubahnya jauh. Dia ada suara cek 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 cek. Ya. Coba kita lepas ya. Penguncinya kita lepas. Ada nggak perbedaan suaranya? Ini saya buka. Dia nggak ada suara penekanan. Bebas ya. Lalu gimana tata cara kita mengganti pisau yang baru? Oke. Yang pertama, pasti Anda harus menyiapkan dulu satu pasang pisau. Ya. Satu pasang pisau yang baru. Ya. Ini pisau bagian atas dan ini pisau yang bagian bawah. Seperti apakah tata cara pemasangan yang baik dan benar? Ya. Setelah Anda menyiapkan kedua belah pisau yang baru, Anda harus menyiapkan beberapa persiapan. Yang pertama, obeng min. Ya, Anda bisa menggunakan obeng min, ataupun untuk lebih mudahnya, karena terkadang baut kuncian atau baut penguncinya itu, tekanannya dia sampai 75% mati ya. Berarti dengan kata lain, penguncinya dia sangat kencang. Ya. Lalu, untuk mempermudahnya seperti apa? Anda siapkan kunci nomor 7. Ya, kunci nomor 7. Ya. Seperti ini, saya pergunakan yang seperti ini ya. Jadi tergantung Anda ya. Oke, tergantung Anda mau pakai merek apa ya. Saya nggak mau nyebutkan merek ya. Yang jelas menggunakan kunci nomor 7. Oke.
Hal yang pertama Anda lakukan, saya contohkan. Hal yang pertama Anda lakukan, Anda buka kuncian yang ada di depan. Mengunci pisau bagian bawah ya, asnya ya, untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Itu yang pertama. Cukup dikendorin aja sedikit. 1 kali putaran, dorong ke samping, ya, ke samping kiri ya. Lalu kita kencangkan kembali. Oke. Secara otomatis, kedua belah pisau ini kan, bagian bawah dan bagian yang atas, dia sudah terpisah memberikan ruang jarak 1 mili. Ya. Bisa lebih ya, karena tergantung lebar yang Anda tentukan gitu kan. Di sini bisa terlihat jarak 1 mili antara kiri bagian bawah, kanan bagian atas. Bisa terlihat ya? Oke, terlihat jelas ya. Nah, setelah penguncinya kita geser, kita siapkan kunci 7 atau obeng min. Ya. Saya mempergunakan kunci 7. Anda bisa menggunakan, kalau memang tidak ada kunci 7, Anda bisa menggunakan obeng min. Kita buka pengunci pisau bawah terlebih dahulu. Oke, ini lebih mudah kalau pakai kunci 7 ya. Nah, cukup 1-2 kali putaran baut, nggak usah sampai lepas. Tarik ke bawah. Nah, bisa kita perhatikan ya, bisa kita lihat ya. Di sini sudah terdapat goresan. Ya. Oke, ini pisau yang bagian bawah. Lalu kita pasang pisau yang baru. Gimana teknik pemasangannya? Kita pasang si pisau bagian bawah ini dari arah bawah ke atas, ya, ke bagian atas. Oke. Ya. Nah, cara menentukannya, kita tentukan bagian tertinggi dari pisau. Turunkan sampai sejajar dengan needle plat si mesin obras. Ya. Ingat ya, harus sejajar ya, nggak boleh tinggi gini, nggak boleh kurang, harus pas sejajar. Oke. Setelah sejajar, kemudian kuncian baut tadi kita kunci atau kita kencangkan sampai yakin kencang ya. Karena pisau itu sangat berbahaya ya. Kenapa saya bilang berbahaya? Jikalau kuncian ini tidak kencang, dikhawatirkan pada saat Anda mengobras ya kan, dia tidak mampu pada saat bahan yang tebal. Secara otomatis pisau ini akan turun lagi ke bawah dengan sendirinya karena efek tekanan. Ya. Lalu efeknya apa? Efeknya adalah si pisau ini tidak mungkin mampu memotong. Ya. Setelah dia tidak mau memotong, sisa bahan ya, atau potongan bahan ini tertarik ke bagian dalam. Dan secara otomatis jarum ini akan patah. Itu efek ringannya. Fatalnya sering terjadi karena potongan bahan, sisa bahan yang masuk ke bagian jarum loper, akhirnya loper 1, 2, dan jarum bertabrakan. Ya, itu sering terjadi ya. Jadi sangat fatal gitu. Ya. Oke, lanjut. Setelah kita memasang bagian bawah secara sempurna, ya. Lalu kita memasang bagian atas atau pisau atas. Oke. Itu pun sama, saya menggunakan kunci 7. Ini harus sampai lepas ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan untuk pisau yang bagian atas, rata-rata goresannya minim. Ya, minim goresan. Kenapa? Kok untuk bagian atas itu terlihat masih bagus?
bahan yang dipergunakan itu berbeda dengan bahan yang bagian bawah. Untuk bahan bagian atas, dia berjenis karbait, dan itu tidak bisa diasah. Ya. Untuk bagian atas, dia akan hancur. Oke? Banyak terjadi pada saat penekanan karena dipaksa, dia patah di bagian sini, ujung. Sering terjadi patah. Ya. Ini sangat berbahaya. Ya. Pada saat ini dipaksa dan patah, pisau ini menabrak bagian pisau bawah, bertumpukan ya. Saya contohkan. Bertumpukan seperti ini. Bertumpukan seperti ini. Sering terjadi patah pada bagian ayunan dalam. Ya. Itu efeknya ya. Oke. Lanjut. Bagaimana menentukan atau memasang bagian pisau yang atas? Teori yang kita pergunakan adalah hukum gunting. Pasti semua memiliki gunting. Ya, setiap penjahit pasti memiliki gunting. Oke. Ini tidak saya kencangkan dulu ya. Untuk menentukannya ya. Oke. Di bagian pisau bagian atas, untuk diameter lingkar lubang bautnya itu tidak bulat ya. Dia berbentuk oval. Ya. Lingkarannya oval ya. Kenapa? Ini untuk menentukan turun dan naiknya pisau bagian atas. Ya. Karena yang bergerak bagian atas. Lalu seperti apa cara menentukannya? Kita putar satu kali lingkaran sampai si pisau ini turun ke bagian bawah habis. Sampai habis ya. Nah, oke. Setelah turun sampai habis, kita perhatikan di bagian samping sebelah kanan. Ya. Hukum gunting. Jadi gini. Biar jelas ya. Oke. Sini ya. Ini kita turun sampai sini. Kurang lebih setengah mili bagian depannya turunnya ya. Oke. Turun dia setengah mili. Oke. Setelah pas, turun setengah mili, baru kita kencangkan menggunakan obeng min. Ya. Ini untuk mengunci sementara. Setelah dia terpegang, ya. Oke, barulah kita kunci menggunakan kunci 7. Sampai yakin tidak bergerak. Oke. Selanjutnya, kita lepas bagian pengunci. Jadi nggak usah didorong ya. Karena di dalam as ini ya, ini terdapat sebuah per ya. Ya. Terdapat sebuah per, pada saat kuncian ini kita lepas, dia akan kembali ke posisinya. Oke. Dia kembali posisinya. Tinggal selanjutnya kita kunci kembali. Lalu gimana menentukan pemasangan pisau ini sudah sempurna atau belum? Kita persiapkan kembali untuk satu helai benang obras. Oke, kita pasang di atas pisau bagian bawah. Kita putar satu kali lingkaran ya. Ini untuk membuktikan betul atau tidak bisa terpotong. Oke, berbeda di awal ya. Tadi dia tidak mampu memotong ya. Oke. Setelah terpasang, baru kita tes dengan menggunakan bahan. Beberapa bahan ya. Oke. Di sini saya telah menyiapkan ada bahan kaos dan juga bahan kemeja. Kita tes dulu untuk bahan kaos.
Oke. Sempurna ya. Tanpa ada tarikan tangan. Oke. Selanjutnya, kita tes dengan menggunakan bahan kemeja. Oke. Lalu kita melihat hasil. Hasil jahitannya terlihat rapi, rata, standar ya, flat. Gimana sih tata cara agar jahitannya bisa rapi dan flat? Ya. Akan timbul satu pertanyaan. Pertanyaan yang sangat menarik nih ya, menurut saya ya. Bang, gimana pada saat saya memasang pisau? Sering terjadi pada saat membuka pisau. Buka pisau ya, bagian atas. Di bagian belakang itu ada seban. As pisau bagian atas sudah baik, seperti itulah tata cara pemasangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan bermanfaat untuk rekan-rekan jahit Anda. Salam satu jarum untuk para penjahit Indonesia dan salam satu obeng panjang untuk para mekanikal Indonesia.